Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusis zakiyah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mustami'un ayyuhal mustami'at wa ya fadilatil hukama al-Islam. Bapak Kepala Madrasah Al-Mukhtariyah yang kami hormati, Dewan Guru beserta staf TU yang kami hormati, dan tak lupa kepada orang tua kami yang kami cintai. Multatuli mengibaratkan bumi Indonesia laksana Jamrud yang berada di dataran Katulistiwa. Profesor Dr. Quraisy Shihab juga mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah sorga yang dihamparkan di persada Nusantara. Namun sangat disayangkan kekayaan ini belumlah dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terbukti masih banyaknya rakyat yang menderita hidup di bawah garis kemiskinan, baik-baik kekurangan gizi dan pengangguran mengalami peningkatan. Di era globalisasi sekarang ini, tantangan semakin berat. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritual Cyberspace menyatakan, dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencenangkan konsekuensinya. Satu sisi lain melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia, namun di sisi lain akan melahirkan keresahan, kerusakan, kejahatan, bahkan kehancuran anak bangsa. Maka untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan berkualitas, inovatif dan kreatif, yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan demi terwujudnya rakyat Indonesia yang sejahtera, bahagia, aman dan sentosa menuju Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka pada pertemuan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan sederhana yang berjudul Mempersiapkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Era Globalisasi, dengan rujukan Quran Surah Al-A'raf ayat 96. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang berkutu dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hadirin yang berbahagia, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir bahwa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard ay la wasa'na alaihimul khaira min kulli janib. Pastilah Allah akan lapangkan bagi mereka berbagai macam kebaikan. Syaratnya yaitu iman dan takwa. Dijelaskan dalam kitab Tafsir At-Tabari jilid 10 bahwa maksud dari ayat tersebut, andaikan penduduk Mekah dan kota-kota lainnya mau beriman kepada ajaran Rasulullah SAW untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan amal soleh dan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang, maka pastilah kami akan berikan kepada mereka berbagai macam berkah dari langit dan bumi yang belum mereka ketahui sebelumnya, sehingga mereka memperoleh pintu-pintu kenikmatan, keberkahan dan kebahagiaan. Karena walaupun Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, tetapi bila sumber daya manusianya tidak berkualitas, iman dan takwanya lepas, maka akan timbullah manusia-manusia yang buas dan ganas, yang buasnya lebih daripada binatang buas dan ganasnya lebih daripada binatang ganas. Maka jikalau sumber daya manusia di Indonesia seperti ini, tunggulah kehancuran bangsa ini. Maka dari itu, mari kita bangun bangsa ini untuk memiliki sumber daya manusia yang memiliki iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, dan intak iman dan takwa yang berkualitas demi meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Lalu, bagaimana dan apa saja kita untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas itu? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 4 faktor yang perlu dimiliki oleh setiap insan agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama, al-qalbu mamluun bil iman. Hati dipenuhi dengan iman. Hati kita harus betul-betul dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan yang kuat membaca. Jangan tergoda oleh bujuk rayu syaitan durjana. Jangan terlena oleh kesenangan dunia. Walaupun zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Walaupun banyak yang bermaksiat, tapi iman kita harus tetap kuat. Walaupun banyak yang berbuat kubur, tetapi iman kita jangan luntur. Yang
kedua, al-aqlu mamluun bil ilmi, akal dipenuhi dengan ilmu. Tidak cukup dengan iman saja, tetapi akal kita harus diisi atau dipenuhi dengan ilmu, karena iman tanpa ilmu akan tersesat. Seperti pepatah mengatakan, science without religion is blind, religion without science is lame. Iman tanpa ilmu akan buta, dan ilmu tanpa iman akan lemah. Apabila iman kita disertai dengan ilmu, maka iman kita akan kuat, ibadah akan meningkat, pahala akan berlipat, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, al-jasadu mamluun bil amal, dipenuhi dengan amal. Apabila kita mempunyai ilmu tetapi ilmunya tidak diamalkan, maka kita akan merugi. Pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tabari. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Maka dari itu, mari kita amalkan ilmu kita agar menjadi ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk hidup di dunia dan manfaat untuk hidup di akhirat. Dan yang keempat, amalun mamluun bil ikhlas, amal dipenuhi dengan ikhlas. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kecuali disertai dengan niat yang ikhlas, yaitu amal yang semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, apabila bekal yang empat ini dimiliki oleh kita semua, maka insya Allah akan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami ingin mengajak seluruh anak bangsa, kami ingin menyampaikan sepenggal kalimat ikrar yang menjadi bukti semangat dan tekad para pemuda dalam mempersatukan solusi kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ikrar tersebut harus menjadi motivasi kepada kita semua, terutama generasi muda, dalam membangun Indonesia menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hadirin yang berbahagia, namun sangat disayangkan saat ini bangsa Indonesia sangatlah jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa saat ini telah luntur di telan waktu. Pondasi yang dulu dibangun dengan kokoh kini dihancurkan oleh anak bangsa sendiri. Baru-baru ini dikejutkan dengan berbagai macam rentetan kejahatan yang menunjukkan hancurnya moral dan mental anak bangsa, mulai dari tawuran dan pemabukan, korupsi dan perjudian, pemerkosaan dan pembunuhan, dan bentuk kejahatan lainnya. Untuk memotivasi jiwa para pemuda, perkenankan kami menyampaikan sepenggal kalimat Insinyur Soekarno yang berbunyi, dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan NKRI, adalah satu kesatuan nasional. Ayo bangsa Indonesia, ayo generasi muda, buktikan tanggung jawab. Wahai kaum pemuda, tunjukkanlah sikap dan tanggung jawabmu pada agama, bangsa dan jaya, sebagai dharma baktimu kepadanya. Tenonet jreng. Lalu bagaimana solusinya kita untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas itu? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 53. Terikat di Allah lam yakun ghayran
dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat Wal mustami'un, ayyuhal mustami'at, wa ya fadilatil hukama as-su'ad. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi juz 10, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa siksaan dan nikmat yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan perbuatan yang dapat mengubah diri mereka. فقدر سنة الله على يغير نعمة أنعمها على قوم Hatta yughayyiru ma bi anfusihim minal ahwal. الذي استحقوا بها تلك النعمة. Hadirin rahimakumullah, dan ingatlah sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah ialah bukan orang yang paling kaya raya, bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, tetapi sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang paling bertakwa. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. The agreement besides to Allah is taqwa. Orang yang paling mulia dunia dan akhiratnya, orang yang paling bertakwa kepada Allahnya. Maka pada kesempatan ini kami ingin mengajak seluruh anak bangsa, mari kita siapkan jiwa kita dengan iman yang kuat membaca, ilmu yang bermanfaat, akal yang padat. Tolong jawab dengan kompak. Siap tinggalkan iman? Siap. Siap bersatu untuk NKRI? Siap. Siap berjuang demi Islam? Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat disimpulkan dengan menghadapi tantangan organisasi sekarang ini diperlukannya 4 faktor. Yang pertama, hati dipenuhi dengan iman yang kuat membaca. Yang kedua, akal dipenuhi dengan ilmu pengetahuan yang padat. Yang ketiga, amal kebaikan yang bermanfaat. Dan yang keempat, yaitu keikhlasan yang melekat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Kami akhiri dengan salam. Semoga kita berjumpa kembali. See you next time and see you bye-bye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum